Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang bijaksana serta teman-teman yang berbahagia, perkenalkan, nama saya Muhammad Idharu Wahyu Fata, kelas 3 SDT Harapan Bunda, Kabupaten Batang, Kecamatan Bandar. Nah teman-teman, saya ingin bercerita, judulnya Kisah Keberanian Daud Melawan Jalut. Nah teman-teman, saya ada pantun nih, tolong dijawab ya. Daging ayam dimasak gulai, tak lupa lalapannya timun. Jika nanti ceritanya sudah mulai, mohon didengarkan, jangan malah ngalamun. Nah, selamat mendengarkan. Alkisah. Di sebuah negeri yang dalam peperangan, hiduplah seorang pemuda bernama Daud. Ia adalah anak bungsu dari keluarga yang sederhana yang bertugas membalakan kambing ayahnya. Tubuhnya tidaklah besar dan kekar seperti para prajurit, namun hatinya penuh dengan iman dan teguh pada Allah SWT. Syahdan, Bani Israel yang dipimpin oleh Raja Talut ketika itu dalam situasi perang melawan pasukan dari Palestina yang dipimpin oleh Raja Jalut. Konon, Raja Jalut adalah raja yang kejam dan kuat. Ia tak pernah terkalahkan dalam setiap pertempuran yang dilakukannya, hingga ia meminta agar Bani Israel yang dipimpin oleh Raja Talut untuk mengutus orang berduel dengannya. Ketakutan pun mencengkram di hati para prajurit Bani Israel. Tak seorang pun berani maju melawannya. Sampai akhirnya Raja Talut berjanji akan memberikan hadiah kepada siapapun yang berhasil mengalahkannya. Suatu hari, ayah Daud meminta Daud untuk mengantarkan bekal makanan kepada kakak-kakaknya yang berada di medan perang. Sesampainya Daud di perkemahan Bani Israel, ia mendengar tantangan Daud yang menggema. Wahai Bani Israel, siapa yang berani melawanku? Akulah raja yang sangat kuat, tak terkalahkan. Hati Daud tergerak. Ia heran mengapa orang yang mengaku beriman kepada Allah begitu takut dengan makhluk seperti Jalut. Dengan berani ia menghadap Raja Talut. Wahai Raja, hamba bersedia melawan Jalut. Raja Talut pun terkejut. Wahai pemuda, engkau adalah seorang mengembala, tubuhmu kecil, sedangkan Jalut adalah pejuang yang kuat dan berpengalaman. Allah lah kekuatanku, wahai Raja, karena Allah lah hamba berhasil melindungi domba-domba ayah dari serangan singa dan beruang. Raja Talut, bukankah Allah maha kuasa atas segala sesuatu? Raja Talut terkesan atas keyakinan Daud dan akhirnya Daud diizinkan untuk maju. Dan Daud ditawarkan baju zirah dan pedang. Namun ia menolaknya. Ia lebih percaya kekuatannya sendiri dengan bertawakal kepada Allah. Ia mengambil tongkat gembalanya dan beberapa butir kerikil dan ketapelnya. Dengan langkah mantap, ia menuju ke hadapan Jalut. Apakah kalian mengirimkan seorang anak kecil untuk melawanku? Sini kau, akan kuberikan dagingmu kepada burung-burung yang di udara dan binatang-binatang buas di padang. Dengan menyebut nama Allah, Daud memusatkan batu dari ketapelnya. Bismillahirrahmanirrahim. Raksasa itu sekitar tumbang, terkapar di tanah. Tentara Raja Jalut yang kocar kacir akibat kematian pemimpinnya. Kemudian diserang oleh Nabi Daud dan pasukan Raja Talut yang lainnya. Tentara Bani Israel yang tadinya ketakutan, ini berbalik mengejar musuh dengan semangat yang membara. Kemenangan gemilang diraih berkat keberanian seorang
pemuda yang imannya lebih besar daripada tubuhnya. Nah teman-teman, kisah keberanian Daud melawan Jalut menjadi pelajaran penting tentang keyakinan kepada Allah dalam membela kebenaran. Meskipun sumber dayanya yang tampak kecil, karena Allah lah yang memberikan kemenangan kepada Bani Israel. Tak hanya kekuatan fisik semata. Sebagaimanapun sudah diterangkan Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 251. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fahazamuhum biidznillah wa qatala Daudu Jalut wa atahu Allahul mulka wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha. Shadaqallahul azim. Artinya, maka mereka mengalahkannya dengan izin Allah dan Daud membunuh Jalut, dan kemudian Allah memberikan kerajaan dan hikmah dan mengajarinya apa yang kehendakinya. Nah demikian cerita tentang keberanian Daud melawan Jalut. Bunga melati di perkarangan, tumbuh cepat segera besar. Saya masih banyak kekurangan, maklum masih tahap belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.